Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Chandra dengan NPM 2311031060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan buku praktikum audit dari Sukrisno Agus, yaitu modul 5 dan 6. Yang pertama modul 5 dulu yang berjudul siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, langkah pertama ini kita akan mengecek sewa dibayar di muka. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa yang A, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 itu sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Nah, 30 juta per tahun ini belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi, seharusnya pencatatan yang dilakukan oleh PT Sugus ini pada saat perpanjangan itu, sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 30 juta, PPN masukkan senilai 10% dari sewa dibayar di muka itu sebesar 3 juta di sebelah debit juga, lalu kas di kredit sebesar 30 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% itu 3 juta. Tetapi karena PT Sugus ini belum mencatat kewajibannya, jadi dia awal-awal tuh hanya mencatat sewa dibayar di muka di debit sama kas di kredit. Jadi PPN masukkan dan utang itu belum dicatat. Nah, untuk koreksinya ini kita harus membuat temuan. Yang pertama itu perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Nah, untuk jurnal perbaikan itu, PPN masukkan di sebelah debit sebesar 3 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebelah kredit sebesar 3 juta. Yang transaksi selanjutnya itu B, PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Itu tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan ini, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, pada awal kita mencatat atau menandatangani kontrak sewa, seharusnya jurnal yang dilakukan adalah sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 20 juta, kas di sebelah kredit sebesar 18 juta, dan utang PPh final di sebelah kredit sebesar 2 juta. Jadi seharusnya seperti itu jurnal yang dicatat. Tetapi si PT Sugus ini malah mencatatnya sewa dibayar di muka di debit 20 juta dan kas di kredit 20 juta. Sedangkan utang PPh-nya itu tidak dimasukkan. Jadi nanti utang PPh-nya ini akan dibebankan kepada sewa dibayar di muka. Jadi untuk temuannya itu kita harus membuat jurnal mengenai perusahaan yang belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo dengan jurnal yang sewa dibayar di muka di debit sebesar 2 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 di sebelah kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, kita mencari beban sewa yang belum dicatat oleh PT Sugus ini. Yaitu yang pertama, sewa kepada PT Land itu kan dia dari bulan 1 November 2018, sedangkan kita menjurnal pada 31 Desember 2018. Berarti masih ada 2 bulan beban sewa yang harus dianggap sebagai beban. Jadi untuk beban sewa untuk PT Betawi Land ini 2/12 dikali dengan nilai sewanya 30 juta, jadi beban sewanya 5 juta. Lalu untuk sewa kepada Bapak Haryo ini juga sama, dia periodenya itu pada saat kontrak 1 Desember 2018, sedangkan kita mencatat 31 Desember, berarti kita harus mengakui beban sebesar 1 bulan, sebanyak 2 bulan. Berarti 1/12 dikali dengan nilai sewa 22 juta sama dengan 1.833.333 perak. Nah, itu tuh harus dicatat di temuan untuk dibikin jurnalnya, yaitu beban sewa di sebelah debit 6.833.333 perak dan sewa dibayar di muka di sebelah kreditnya. Selanjutnya kita akan mengecek temuan asuransi dibayar di muka. Di sini yang hasil pemeriksaannya itu si PT Sugus ini belum mencatat beban asuransinya untuk tahun 2018. Jadi kita harus mencari dulu beban asuransinya di tahun 2018 ini berapa.
Di sini kan ada bangunan untuk periode tahun 2018 ini, dia dari tanggal 31 Maret terakhir. Berarti kita mulai menghitung dari tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 itu ada 9 bulan. Jadi untuk beban asuransinya itu 9 bulan dibagi 9/12 dikali dengan premi yang dibayarnya 15 juta sama dengan 11.250.000. Begitu juga dengan perabotan dan peralatan kantor, dia dari sama 1 April sampai dengan 31 Desember masa beban asuransi harus dianggap. Jadi 9/12 dikali dengan 1.200.000 sampai dengan 900.000. Dan kendaraan bermotor juga dia dari tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang harus dicatat atau dianggap bebannya. Jadi 7/12 dikali dengan 3 juta sebesar 1.750.000. Selanjutnya persediaan, dia dari tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Jadi dia ada 6 bulan, jadi 6/12 dikali dengan 10.800.000 sama dengan 5.400.000. Dan di total maka beban asuransi yang harus dianggap adalah 19.300.000. Dan ini kita harus membuat temuan dan membuat jurnalnya, yaitu beban asuransi di debit sebesar 19.300.000 dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit sebesar 19.300.000. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mencatat pajak dibayar di muka untuk tahun 2018 ini. Di sini ada dokumen-dokumen yang berisikan tentang bukti penerimaan negara atas pajak. Jadi kita hanya memindahkan ke kertas kerja indeks G2. Tanggalnya ini sesuai dengan tanggal bukunya. Januari itu tanggal 6 bulan Februari 2018 di setornya sebesar 54.250.000. Nah, nilai total ini karena dia masih bulan Januari, jadi sama hasilnya, jadi 54.250.000. Lalu selanjutnya untuk di bulan Februari ini dia setornya tanggal 6 bulan Maret 2018 sebesar 44 juta. Nah, untuk nilai total ini itu sama dengan jumlah bulan di bulan sebelumnya, kan sebelumnya tadi 54.250.000. Nah, ditambah dengan setoran di bulan tersebut. Tadi kan setorannya 44 juta. Jadi 98.250.000. Begitu pun seterusnya sampai dengan bulan November. Nah, di bulan Desember ini kita tidak mencatat karena untuk bulan Desember ini kita menyetornya pada tahun 2019, tahun berikutnya. Jadi sudah tidak masuk tahun periode audit. Jadi untuk total dari pajak yang dibayar di muka itu sebesar 494.250.000 di bulan November. Karena di indeks G2 tidak ditemukan temuan, maka kita langsung lanjut mengisi untuk indeks G. Di sini kita akan memasukkan nilai yang sudah menjadi temuan. Untuk sewa dibayar muka tadi kan ada 2 juta di sebelah debit dan 6.833.333 perak di sebelah kredit. Jadi untuk per auditnya itu per klien ditambah debit dikurang kredit sama dengan 45.166.667 perak. Nah, untuk asuransi dibayar muka tadi kita menemukan temuan dia berkurang di sebelah kredit sebesar 19.300.000. Jadi untuk saldo per auditnya itu 30 juta per klien dikurang dengan saldo kreditnya tadi atas temuan 19.300.000. Jadi saldo per auditnya 10.700.000. Jadi untuk total per auditnya itu 55.866.667. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan modul 6 yang berjudul siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, pada modul 6 ini untuk investasi berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut, yaitu investasi saham pada PT POO itu sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembarnya. Jadi jumlahnya itu 100 juta. Nah, untuk investasi pada saham PT Piklet itu sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta juga per lembar. Jadi jumlahnya 300 juta. Nah, untuk uang muka pembelian gedung itu 22.500.000. Nah, atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, PT POO itu modal dasarnya 2.000 per lembar.
lembar dengan harga per lembarnya 1 juta. Nah, untuk yang di tabel ini karena dia merupakan investasinya itu jumlahnya 300 lembar, berarti dia PT Piklet bukan PT PO. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT PO dan PT Piklet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu untuk PT PO itu labanya 200 juta dan dividennya 20 juta. Nah, untuk PT Piklet labanya 100 juta dan dividennya 16 juta. Untuk penerimaan dividen ini diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan, bahwa untuk investasi ini metode pencatatannya itu ada 3, yaitu kepemilikan kurang dari 20% itu menggunakan metode biaya, kepemilikan 20-50% itu menggunakan metode ekuitas, dan kepemilikan lebih dari 50% itu menggunakan metode konsolidasi. Nah, PT PO ini dia itu persenan kepemilikannya itu 10%. Berarti dia menggunakan metode biaya. 10% ini didapat dari, dia kan 100 lembar saham. Nah, sedangkan persenannya itu lembar saham dibagi dengan 10%. Jadi per lembar itu per 10 lembarnya itu sama dengan 1% saham, 1% kepemilikan. Jadi PT PO itu 10% dan PT Piklet itu karena dia 300 lembar jadi 30%. Jadi menggunakan metode ekuitas. Nah, dalam metode biaya itu kepemilikan yang kurang dari 20%, laba atau rugi yang diperoleh untuk investor atau PT PO-nya tidak dilakukan pencatatan oleh investornya atau PT Sugusnya. Jadi investor itu hanya mencatat dividen yang dibagikan. Berarti untuk temuannya itu berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi saham atas yang pertama PT PO dengan kepemilikan 10% atas dividen yang dibagikan. Jadi jurnalnya itu kita hanya mencatat pendapatan dividennya doang karena dia menggunakan metode biaya, yaitu piutang dividennya di sebelah debit sebesar 2 juta dan pendapatan dividen sebesar 2 juta juga di sebelah kredit. Nah, 2 juta ini dapat dari mana? 2 juta ini dapat dari persenan kepemilikan dari PT PO. Di PT PO itu 10% dikali dengan dividen yang dibagikan oleh PT PO sebesar 20 juta. Jadi 2 juta. Lalu selanjutnya untuk PT Piklet dengan kepemilikan 30%. Nah, 30% ini berarti dia menggunakan metode ekuitas, yaitu dengan range kepemilikannya 20-50%. Berarti laba atau rugi yang diperoleh oleh investor atau PT Pikletnya, kita harus mencatatkan juga sebesar persentase kepemilikan. Jadi, untuk pengakuan laba ditahan tahun 2018 itu, investasi pada PT Piklet di sebelah debit sebesar 30 juta, dan pendapatan dividennya di sebelah kredit sebesar 30 juta juga. 30 juta ini didapat dari persentase kepemilikan di PT Piklet 30% dikali dengan laba pada PT Piklet itu sendiri, yaitu 100 juta, jadi 30 juta. Lalu selanjutnya dividen yang akan dibagikan, kita harus mencatatnya, yaitu piutang dividen di sebelah debit karena dia diterima pada tahun selanjutnya 2019 sebesar 4.800.000. Lalu dividen ini akan mengurangi investasinya pada PT Piklet. Jadi investasi pada PT Piklet ini sebelah kredit sebesar 4.800.000 juga. Nah, 4.800.000 didapat dari persentase kepemilikan pada PT Piklet ini 30% tadi dikali dengan dividen yang dibagikan oleh PT Piklet, yaitu 16 juta. Maka hasilnya sebesar 4.800.000. Lalu selanjutnya kita akan mengisi indeks H, yaitu kertas kerjanya. Tadi atas jurnal yang kita lakuin tadi atau temuan-temuan yang ditemukan, investasi di PT PO itu tidak ada pengurang atau penambah untuk investasinya sendiri. Jadi untuk per auditnya tetap sama dengan perkalian 100 juta. Lalu untuk investasi di PT Piklet, tadi itu kita menjurnal tuh ada penyesuaian atau temuan di sebelah debit sebesar 30 juta dan kreditnya sebesar 4.800.000. Jadi per kliennya 300 juta ditambah 30 juta di sebelah debit dan dikurang 4.800.000 sebelah kredit. Jadi per auditnya itu 325.200.000. Nah, untuk pembayaran di muka untuk pembelian gedung tadi itu tidak ada temuan apapun, jadi tetap sama, per auditnya 22.500.000. Jadi untuk saldo per audit investasi ini jadi sebesar 447.700.000.
Nah, nominal-nominal ini nanti harus di validasi dengan dokumen yang atau hasil konfirmasi dari PT yang bersangkutan. Yang pertama itu dari PT POO, dia setuju karena hasil saldo konfirmasinya itu sama sebesar 100 juta. Sedangkan untuk PT Piklet itu dia yang disilang adalah kolom tidak setuju karena saldo yang seharusnya itu berjumlah 325.200.000, sedangkan yang kita catat itu adalah 300 juta, seperti itu. Sekian presentasi atau penjelasan dalam pengerjaan modul 5 dan 6 di praktik audit ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.